وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى Syekh Salim bin Sumar Hadrami wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi wal marhum Bapak Haji Maridin bin Musa wal marhumah Ibu Hajah Hanifah binti Juli wa usulihim wa furu'ihim ma yarwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dawil hukuki alaina wa jami'in muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat adkhilillahumma ala al-jami' fi kuburihim ar-rawha wal rayhan wal fushata wal ridwan wal bisharata wal aman bijuwari في رفيع الجنان إنك كريم منان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Fatihah lagi untuk yang mau nikah, Subarkah, Bang Barkah, Bang Zubarkah dengan Mbak Sokah Anita. Dengan Anita, kita doakan mudah-mudahan acaranya lancar Amin. Amin. Memberikan keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fakana al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'atihi wa bi barakati ulumihi wa bi kubid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Faslun, ini satu pasal. Asbabut tayammumi, sebab-sebab tayamum talatatun ada tiga. Faktul ma'i, yaitu ketiadaan air, wal maradu, sakit, wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin, dan dibutuhkan oleh makhluk hidup yang dimuliakan agama. Wa ghairul muhtarami, makhluk hidup yang tidak dimuliakan agama, sittatun ada 6. Tarikus sholati, yang pertama yaitu orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsanu, yang kedua yaitu pezina muhsan. Wal murtaddu, yang ketiga yaitu orang yang murtad. Wal kafirul harbiyu, yang keempat yaitu kafir harbi. Wal kalbul akuru, yang kelima anjing galak atau anjing rabies. Wal hinziru, yang keenam adalah babi. Bapak, ibu-ibu, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Maridin dan almarhumah Ibu Hajah Hanifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pembahasan kali ini, yaitu masih dalam kategori pembahasan tentang toharoh, bersuci, karena tayamum ini masuk dalam kategori toharoh. Ya, babnya maksudnya bab toharoh. Ini belum masuk bab sholat, Bapak Ibu, belum. Bab sholat kita masih jauh banget, Ini habis bab tayamum aja, itu ada bab menghilangkan najis dulu, ngilangin najis dulu. Habis bab ngilangin najis, ada nanti bab haid. Nah, ini buat ibu-ibu nih wajib datang, karena ngitung haid ini gak kayak ngitung pada umumnya orang wanita.
Biasanya wanita kalau ngitung haid sama istihadah pokoknya mah gue 15 hari keluar darah. Haid lebih dari 15 darah yang lebih namanya istihadah. Belum tentu. Saya bilangin belum tentu. Bisa jadi ibu-ibu haidnya cuma sehari, itu 14 hari semuanya istihadah hitungannya. Ya, karena ini hitungan haid dan istihadah udah digariskan oleh ulama, ada rumus-rumusnya. Nah, itu nanti yang wajib dipelajari ya. Baru habis bab haid istihadah nifas, baru kita masuk ke dalam bab sholat. Di situ baru kita masuk ke sholat. Nah, ini masih masuk ke taharah, masih panjang banget perjalanan kita untuk memasuki bab sholat, yaitu bab tayamum. Tayamum ini merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang senantiasa bersuci apalagi hendak melaksanakan sholat. Namanya air itu kan ada kalanya jarang, ada kalanya ada, tapi nggak bisa dipakai di tubuh kita karena ada satu faktor seperti sakit dan lain sebagainya. Agama nih, syariat itu memberikan keringanan bagi umat yang tidak bisa menggunakan air untuk melakukan sholat. Caranya yaitu dengan tayamum. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa fatayammam falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Kalau kita berhadas kemudian gak nemukan air, maka kata Allah Ta'ala, tayamumlah kalian dengan debu, usaplah wajah kalian dan usaplah kedua tangan kalian. Nah, tayamum ini jadi dalilnya ada di Al-Quran. Barang siapa yang meragukan kebolehan tayamum, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Murtad namanya. Kenapa kok murtad? Karena tidak percaya dengan Al-Quran. Jelas ya? Nah, prolog. Masuk sekarang kita ke makalah yang udah di-print, yang dipegang sama masing-masing. Asbabut tayamum sebetulnya ada bahasa Arabnya. Saya tadinya udah saya ketik bahasa Arabnya nih. Cuman karena ini pembahasan tayamum ada 3 bab, ada 3 pasal, sebab tayamum, syarat tayamum, dan fardu tayamum. Nah, kalau jadiin 2 lembar kan sayang kertasnya juga. Nah, jadi saya jadikan 1 tapi bahasa Arabnya nggak ada. Ya. Ini pun Bu, Bapak, pertemuan kali ini nggak saya bahas semua nih Pak, Bu. Nih, yang ada di 3 ini nih, yang ada 3 pasal ini nggak semuanya saya bahas nih. Kemungkinan saya bahas cuma sebab tayamum dan syarat tayamum, tapi hanya sebagian. Kenapa? Karena panjang lagi penjelasan tentang tayamum yang harus kita ketahui, ya. Dan nggak cukup waktunya itu hanya 1 jam saja, ya. Karena keterbatasan waktu kita, besok mungkin ada yang masih kerja dan lain sebagainya. Jadi ini hanya dibahas hanya sebagian. Tapi nanti setelah pengajian ini ditaruh lagi aja di rumah Bang Obang, biar nanti dipakai di bulan depan, gitu ya. Dah, masuk kita nih dalam bab tayamum. Lihatin makalahnya. Asbabut tayamumi, sebab-sebab tayamum talatatun ada 3. Maksudnya sebab tayamum ini begini nih, dengerin. Sebab yang dibolehkan seseorang itu menggunakan debu untuk tayamum. Artinya bila ada sebab-sebab berikut ini, di antara yang 3 ada sebabnya, maka saat seorang itu bertayamum dengan debu, maka tayamumnya sah dan boleh dipakai sholat. Kalau sebab yang 3 ini ada. Kalau yang sebab 3 ini nggak ada sama sekali. Yang sebab pertama nggak ada, sebab kedua nggak ada, sebab ketiga nggak ada, maka dia menggunakan debu untuk tayamum, tayamumnya tidak sah dan tidak bisa digunakan untuk sholat. Jelas Bapak Ibu yang ini? Paham ya? Sebab tayamum ada berapa ini? 3. Ada 3. 1, faqdul ma, yaitu ketiadaan air. Ketiadaan air ini maksudnya air sama sekali tidak ada di sekelilingnya dia. Contoh, Allah berikan musibah satu kampung, kekeringan umpama. Air ada sebetulnya tapi dikit. Dikitnya ini untuk kehidupan kita.
seperti minum, ya, masak, itu kan buat kehidupan tuh ya. Nah, kalau kita gunakan untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi hadas besar, ini air bakalan habis. Sedangkan kita perlu minum dan kita juga butuh makan. Makan kan termasak, masak kan ada airnya juga kan. Kalau masak kuah kan udah ada airnya kan gitu ya. Nah, bagaimana nih? Ini namanya ketiadaan air. Saat kondisi ketiadaan air di tempat rumah dia tinggal, maka di situ diperbolehkan untuk tayamum. Jelas ini Pak, ini Pak. Paham kan nih? Paham. Nih lempengan begini jangan awang-awangan. Saya kasih tahu, karena nanti kalau salah dalam tayamum, ntar yang tanggung jawab kan saya nih. Ya, kata Ustaz boleh, padahal saya ngomong kagak boleh. Ya, kata Ustaz kagak boleh, padahal saya ngomongnya boleh. Ya, kalau urusan ngaji ilmu agama mah Bapak Ibu jangan awang-awangan. Karena ini yang kita butuhkan buat perjalanan ke negeri akhirat kita. Jangan sendirian berjalan ke negeri akhirat. Mau ke akhirat jangan coba-coba sendirian, saudara. Kita kalau kemana-mana nggak tahu jalan aja, jangan coba-coba sendirian. Ajak orang yang udah pernah ke jalan ke tujuan kita. Mau ke Bandung nggak pernah ke Bandung, jangan sendirian, nyasar lu ntar. Ya, nyasar. Mau ke akhirat jangan sendirian. Coba-coba sendirian kagak punya ilmu agama, nyasar ntar akhirat neraka bukan ke surga. Aja awang-awangan. Dengerin, liatin. Bab 5 yang pertama ketiadaan air. Ketiadaan air di sini boleh membuat seseorang itu boleh untuk tayamum, tapi syaratnya itu kudu nyari air dulu kalau dia yakin di sekitarnya dia ada air. Kalau yakin ya, kalau yakin ada air. Jadi ini nih, penting. Wajib tolabul ma, wajib mencari air sebelum tayamum. Bila seseorang meyakini di sekitarnya dia ada air. Masalahnya sekitar itu batasannya semana. Kalau yakin ada airnya, nih saya kasih tahu nih. Contoh nih, ini di sini rumah kita nih saudara. Ini rumah kita. Batasan sekitar itu wajib mencari air bila kita meyakini ada air di jarak tersebut. Ini wajib kita mencari. Batasannya adalah 2,5 kilo. Di jarak 2,5 kilo, 2,5 kilo nih depan belakang kanan kiri ya. Ya muter tuh, saya suruh muter tuh. Nyari nih. Contoh begini Pak, ini dulu Bang Opak, kekeringan nih di kampung, jadi Padang Poncol nih Bapak kekeringan nih. Tapi begini Bang Opak yakin, tapi kalau gue mau nyari mah nih, kalau gue mau nyari di Ketapang mah ada nih air. Saya mau tanya di sini Ketapang ada nggak 2,5 kilo? Ada. Kurang malah ya? Malah kurang kan? Kalau dalam area jarak kurang dari 2,5 kilo, yakin ada air di sana, wajib nyari dulu. Nggak boleh ujung-ujung tayamum walaupun di tempat kita nggak ada air, tapi kita meyakini di jarak 2,5 kilo, nggak lebih dari 2,5 kilo ini ada air, maka wajib kita cari dulu. Ngerti nggak nih seperti ini? Nah, di rumah Bang Opak kagak ada air, kampungnya nih jadi Padang Poncol. Cuman yakin kalau mau nyari di Depok mah ada. Saya mau tanya dah, Depok kira-kira 2,5 kilo lebih apa kurang? Kalau lebih dari 2,5 kilo, yakin ada, nggak wajib nyari, udah tayamum langsung. Paham nih seperti ini. Tapi kalau keyakinan kita ada air dalam jarak 2,5 kilo kurang, maka ini kita wajib mencari. Jelas ya seperti ini ya? Ngerti ya? Nah, nyarinya ini harus diperhatikan juga. Saya nggak tulis di situ. Mencari air wajib dilakukan setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat. Oh, kering di sini. Dulu jangan nyari dulu, belum aja johor. Jam 11 kering. Jangan nyari dulu, belum adzan. Ntar adzan, Allahu Akbar, masuk johor, nyari dulu. Mana ente yakin ada di mana? Ada di Ketapang, RW 10, Bapak, RW 2, cari semua.
Ya, ini nyarinya wajib setelah masuk waktu sholat. Di sono mama nggak ada juga di sono. Ya balik lagi tayamum. Jelas ya ini ya. Paham ya? Ada pertanyaan nggak sama ini? Yang pertama nih, sebab tayamum yang pertama dulu, ketiadaan air dulu. Boleh langsung kita tayamum, tapi kalau tidak ada keyakinan. Kalau ada keyakinan ada air dalam jarak 2,5 kilo, maka kita wajib mencari. Kalau bapak ibu yang nggak ada keyakinan, mau yakin nih kayaknya sepasar minggu kagak ada nih air, ya mau nyari, mau ngapain nggak yakin nggak ada air pakai nyari, namanya tahsilul hasil namanya ya, tahsilul hasil. Barang kagak ada, ya barang diyakini kagak ada maka dicari. Udah mau pakai nyari kan lu udah yakin kagak ada, jelas ya. Yang kedua, wal maradu, yang kedua sakit. Nah ini jadi pertanyaan banyak orang, sakitnya sakit bagaimana? Panoannya pakai tayamum. Boleh sakit ini buat tayamum. Sakit apa lu? Boleh lihat kayak kagak ada lemes-lemesnya. Panoan gua yang kagak bisa. Sakit yang bagaimana dulu? Nah kalau sakit ini penting, di bawahnya saya taruh. Tuh lihatin tabelnya tuh Bu. Nomor ada 5 sakit yang dibolehkan untuk tayamum. Yang pertama, sakit yang dibolehkan tayamum, sakit yang akan menghilangkan nyawa bila menggunakan air. Tapi ini harus dari omongan dokter, gak boleh duga-duga. Kata dokter begini, Bapak jangan kena air dulu ya Pak. Emang apa dok? Bapak nih kalau kena air, nanti Bapak COD-an sama malaikat Israel. Paham ya? Iya. Maksudnya apa? Meninggal. Waduh, bener dok, bener Pak. Ini penyakit Bapak udah parah. Contoh, ada penyakit begitu. Tapi kalau baru duga-duga, meriang. Waduh, masuk johor. Belum sholat ini. Wajib sholatnya? Wajib. Sholat mah Bu, sholat mah selama akal masih ada, wajib sembahyang. Mau sakit mau gimana kek, wajib sholat. Kagak mampu diri, duduk kagak mampu, berbaring kanan, berbaring kagak mampu, telentang kagak mampu juga, pakai isyarat mata kagak mampu juga, pakai hati kagak mampu juga, meninggal udah. Meninggal disolatin. Selama punya akal wajib sembahyang. Ini kagak sakit kagak gara-gara di atas pelaminan doang kagak sembahyang. La ilaha illallah. Gimana pernikahan mau diberkahin? Ya sembahyang berani-berani ditinggalin. Ya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah bilang Allah yang menjadikan keluarga itu diisi dengan sakinah mawaddah warahmah itu Allah. Dia ngarepin agar keluarganya sakinah mawaddah warahmah, tapi yang memberikan itu semuanya dia lupain kagak sembahyang. Gimana mau diberkahi? Ya, barakallahu lakum nggak ada buat dia. Kata orang barakallahu lakum barakan itu nggak ada keberkahan buat ente. Mau apa? Ente nggak mau sembahyang? Sholat. Jamaah nggak ada jamaah buat orang musafir doang. Ribet banget agama, bukan agama yang ribet, ente yang bikin ribet dengan kemauan ente sendiri. Sakit bagaimanapun wajib sholat selama akal masih punya. Kalau akal udah kagak ada, baru nggak wajib sholat. Kalau nggak mau sholat jadi orang gila. Nah udah jadi orang gila enak betul, bersembahyang dah. Ya nggak dosa juga. Orang gila masuk surga saudara. Surga orang gila nggak wajib apa-apa aja. Sholat kagak wajib, puasa kagak wajib, zakat kagak wajib. Orang gila. Makanya lebih mulia dia daripada kita gitu. Kalau kita belum tentu ntar meninggalnya husnul khotimah. Orang gila meninggal dunia udah pasti husnul khotimah. Mau apa? Nggak ada beban kewajiban dia buat sholat, dosanya kagak ada. Dia masuk surga ntar. Gitu. Kita nih yang kita pikirin, kita sendiri yang kita pikirin dan orang lain. Paham ya? Mikirin orang lain mulu ya, mungkin orang lain aja. Jadi kita pikirin, bagian mikirin orang dan mikirin saudara, dan mikirin tetangga, jadi kita sendiri dulu. Ya, ngerti nggak nih kira-kira?
Gue jadi serius banget Bapak Ibu. Nah, yang kedua, sakit yang akan menghilangkan manfaat anggota tubuh kita bila menggunakan air. Kata dokter, Bapak jangan pakai kena air dulu Pak. Kenapa dok? Bapak kalau kena air, ntar nih bisa-bisa luka yang ada di mata Bapak membuat Bapak menjadi buta. Oh, ini namanya menghilangkan manfaat anggota tubuh yaitu mata untuk melihat. Maka boleh kita nggak pakai air, pakai tayang. Walaupun air banyak banget di rumah. Di rumah air banyak banget, tapi kalau dokter bilang jangan kena air dulu. Kalau kena air ntar matanya buta, dulu kena. Udah jangan pakai air, ikutin kata dokter. Ikutin kata dokter. Jangan kekeh. Enggak, dokter ngomong begini, gue pengen agama gue nih. Bodoh kita namanya. Ya, kita perlu ikhtiar, perlu usaha. Nah, adapun nanti hasil biar Allah Ta'ala yang nentuin ya. Tuh. Yang ketiga, sakit yang akan menambah rasa sakit bila menggunakan air. Nah, kalau ini mah nggak perlu omongan dokter Bapak Ibu. Kita yang rasain sendiri. Kita punya luka, mama. Luka kita nih kalau kena air makin sakit. Ah, udah boleh kita bertayamum. Cuman ada cumannya. Ada cumannya. Dengerin ini Pak. Ini nggak ada di sini. Dengerin. Sakitnya itu kan kalau ada luka nggak sekujur tubuh kan? Contoh kena knalpot telapak kaki kita atau kena beling contohnya. Ini gua kalau kena air makin sakit nih gua nih, sakit banget nih. Ya udah oke, kalau gitu kita tayamum. Tapi yang ditayamumin itu anggota yang sakit doang. Anggota yang sehat yang nggak kena luka wajib kena air. Gimana sih maksudnya Ustaz? Contohnya, contoh nih, ada tisu nggak Pak? Tisu. Jangan di dalam. Saya minta tisu buat pura-pura di Hansaplas. Tisu, kok? Tisu dulu tisu. Selembar aja deh tisu. Ini Pak, Bu, ini yang banyak orang lakuin nih. Kalau dalam wudhu posisi begini nih. Saya agak majuan dikit, karena ini harus praktek ini. Bentar aja Bang. Lagi masak, motong-motong pisau kena jari contohnya. Kalau kena nih, misalnya, aduh sakit nih kalau kena air nih, ya udah pakai Hansaplas biasanya orang kan. Saya nggak pakai mic ya, biar kedengeran nih suaranya. Nih, contoh nih, ini Hansaplas nih Pak. Contoh nih Hansaplas. Nih, tuh. Ditanya sama Ustadz, Ibu, itu ngapa jarinya Bu? Kepotong Pak Ustadz. Oh buka Bu, buka. Kalau bisa dibuka wajib dibuka. Kalau seumpama nggak sakit. Sakit Pak Ustadz nih kalau saya buka nih sakit, saya kena air nggak bisa, saya nggak bisa wudhu. Kalau ini kebuka, ya udah. Berarti yang sakit yang ini doang kan? Iya. Anggota wudhu ada berapa? Ada 4. Muka, terus apa lagi? Tangan 2, terus kepala sama kaki. Yang lain sehat kan? Yang sehat wajib kena air. Cuman yang sakit doang yang ditayamumin. Bagaimana maksudnya? Nih, pas lagi muka wajib kena air Bu. Wajib kena air. Jangan mentang-mentang sakitnya di tangan cuman suprit begini semuanya jadi tayamum. Jadi salah. Muka wajib kena air. Ini nggak boleh kena air. Ya udah, kita wuduin. Nawaitu fardhol wudu li rabbil hadatil asghar lillahi ta'ala. Sekali. Kalau mau 3 kali boleh, sunnah 3 kali. Dah, anggota tubuh yang sehat wajib dikenain air, yang sakit nggak usah dikenain air. Kan ini ketutupan Hansaplas, berarti kan air nggak nembus. Yang sehat wajib kena. Oh, kayak wuduin. Tuh tangan, terus di tangan lagi. Dulu apa 3 kali. Nggak boleh langsung ke kepala. Kok nggak boleh? Kan tangan udah selesai. Masih ada kulit yang agak kebasuh air. Mana yang nggak kebasuh? Nih, ini kan belum kebasuh ya? Terus gimana? Nah ini baru gantinya pakai tayamum. Bagaimana? Udah kelar rapi wuduin tangan, Bapak Ibu cari debu. Belepotan dong saat kalau kena debu. Ya dilap dulu pakai handuk. Muka dilap pakai handuk, tangan dilap pakai handuk. Ya. Dah, kita cari debu nih Pak. Nih, tuh. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi shalah lillahi ta'ala. Muka.
Terus ambil lagi tangan. Ntar praktek tayamumnya ntar bulan depan ya. Karena nih saya minta dibeliin Bang. Di Shopee apa? Pasir, bukan pasir, debu. Ada debu tayamum tulis saya di Shopee gitu. Paling 25.000, 30.000 paling. Nah, tayamum nih, kan tayamum anggotanya cuma 2. Muka sama tangan. Nggak ada tayamum kaki, nggak ada. Ya, nggak ada. Karena Qur'annya tayamum cuma 2. Muka sama apa? Nggak ada air. Kita dalam keadaan hadas besar. Nggak ada air, kita dalam keadaan hadas besar. Misalnya habis berhubungan badan suami istri, pengen sholat, ya air nggak ada, terus gimana? Gantinya pakai tayamum. Lah tayamumnya kudu guling-gulingan di debu itu, nggak usah. Ente ketahuan kagak pernah ngaji kalau gitu. Tayamum anggotanya cuma 2, mana? Muka sama udah cukup tayamumin tangan sama muka itu sebagai pengganti mandi hadas besar, selesai. Nih waktu saya ngajar praktik ibadah tayamum di kampus, mahasiswa saya itu ada yang jawabnya itu dengan cara berguling-guling di atas tanah dalam keadaan telanjang. Allahu Akbar. Tuh gimana guling-guling ya, orang tanah kan pada ngeliatin semua kan. Gelo yang Nggak usah, udah kalau buat tayamum, ingat nih, tayamum sebagai pengganti hadas kecil, wudu maksudnya nggak bisa, dan pengganti hadas besar, mandi contohnya. Baik keduanya kalau diganti dengan tayamum, udah muka sama tangan doang. Gantisin ya, Bu ya. Gantisin. Nah. Udah nih kan rapi nih, tangan nih kita tayamumin. Baru balik lagi ke wudu. Tadi sampai mana ya? Tangan. Sekarang berarti apa? Pala. Pala habis itu apa? Kaki. Sah wudu kita. Sah wudu kita. Ngapain tadi tayamum? Tayamum tadi buat ngesahin dia nih. Yang kagak kena air nih. Ini yang saya maksud sebab tayamum tadi. Orang kebanyakan kalau pakai Hansaplast begitu nggak wudunya? Iya. Ditinggalin. Hah? Tinggalin. Wudunya begitu nggak? Iya. Nggak begitu? Nah, nggak sah. Sholatnya nggak ada yang sah. Sholat yang dikerjakan dalam keadaan dia punya Hansaplast begitu, dia punya perban, bukan dengan cara yang tadi udah pasti mutlak, sembayangnya nggak ada yang sah. Aduh, mana sebulan lagi gua pakai perban? Iya kagak sah, sebulan kagak sah. Ya maaf dah, kagak tahu kan? Nggak dimaaf, nggak tahu. Mengapa nggak dimaaf? Dimaaf yang nggak tahu itu bila mana tinggalnya jauh dari ulama. Ente tinggal di mana? Di hutan Alas Roban. Oh pantas, baru tahu nih hukum. Karena di hutan Alas Roban nggak ada ustaz, nggak ada kiai di sana. Karena nggak laku ustaz sama kiai di sana. Nggak ada yang tahlilan. Ente tinggal di mana? Di Padang Poncol. Kelurahan di Padang. Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Banyak ustaz, banyak. Kiai banyak. Majelis taklim banyak. Tiap malam juga kalau mau dicari banyak ada. Terus kalau nggak tahu, ya aneh nggak tahu, nih nggak ngaji, dan nggak ada alasan. Kenapa nggak mau ngaji? Kenapa nggak mau ngaji? Itu nggak bakal diampuni. Makanya saya bilang ilmu agama itu penting. Jangan kali-kali kita mau ke akhirat nggak tahu rutenya, kita sendirian jalan. Jangan. Akhirat itu penting buat kita. Kan lebih banyak tahun akhirat daripada dunia. Orang yang hidupnya di zamannya Nabi Musa sampai gini hari nungguin kiamat doang. Ya? Iya. Nungguin apa? Ya? Kiamat. Engkong-engkong kita begini hari nungguin kiamat doang. Lah kan belum ke surga, belum ke neraka. Surga sama neraka kan entar kalau udah hari kiamat. Sekarang ya lagi di alam kubur, ngapain? Nunggu hari kiamat. Sembari nunggu siapa yang mau nemenin kalau bukan amal soleh gitu. Siapa yang nemenin kalau bukan amal soleh? Nah, banyak kita amal soleh. Mumpung masih dikasih umur, banyak orang yang meninggal pengen dikasih umur lagi. Buat apa? Buat ngerjain amal soleh. Paham ya? Jadi serius ini. Iya. Aduh. Paham ya? Paham. Yang di rumah sakitnya diinfus gimana, Ustaz? Kalau diinfus, ya kan nggak bisa wudhu, juga nggak bisa tayamum. Kalau memang nggak memungkinkan, kalau memungkinkan tayamum, wajib tayamum dulu. Terus sholatnya gimana? Kan sholat itu kan nggak boleh makan kan ya? Sholat boleh makan nggak?
Kalau dia dalam keadaan sholat kemudian diinfus, namanya infusan makanan kan tuh? Batal kan? Terus gimana? Apakah wajib sholat? Tetap sholat. Sholatnya namanya sholat lihurmatil wakti namanya. Namanya apa lihurmatil wakti? Sholat lihurmatil wakti itu sholat untuk menghormati waktu. Makasih Bang. Dikasih kopi begini enak nih ya. Ya, kopi. Mau kopi kopi. Ini? Apa lagi enak banget. Nih Pak, Bu, dari Bu, saudara kita ada yang masuk rumah sakit Bu. Ya, saudara kita nih masuk rumah sakit. Jenguk, jangan sekedar jenguk di rumah sakit. Kasih tahu sembahyang yang ditinggal. Mau gimana sembahyang? Gue diinfus begini. Sholat, aneh pernah ngaji. Waktu pengajian di keluarga, ada ustadz yang datang ke pengajian keluarga aneh, bilangin kalau selama akal masih ada, tetap wajib sholat. Mau sakit kayak gimana juga. Ya gue mau gimana sholat? Orang diinfus begini. Udah sholat dihormatil waktu namanya. Dihormatil waktu itu sholat untuk menghormatin waktu aja. Sholat sebisa dia di rumah sakit walau dalam keadaan infus. Gak bisa wudhu, tayamum. Tayamum gak bisa juga pakai nyari-nyari tanah. Ya udah nggak usah wudhu, nggak usah tayamum. Gak bisa madhab kiblat juga, sebisanya. Sebisanya gimana sih? Sebisa dia udah di atas ranjang sebisanya. Allahu Akbar, Fatihah. Ntar pas lagi ruku sedikit bungkukin Allahu Akbar gitu tuh. Ntar pas itidal ya Allah liman hamidah. Sujud lebih bungkuk lagi dari ruku Allahu Akbar gitu. Tapi ingat, karena ini tidak memenuhi syarat dan rukun, hanya sekedar hormatin waktu doang, nanti saat keluar rumah sakit mengkodok semua sholat yang ia kerjakan dalam keadaan demikian. Kalau gitu mah kerja 2 kali Ustaz, mendingan tar aja sekalian di rumah dikodok. Namanya umur nggak ada yang tahu. Siapa tahu dia di rumah sakit ninggalin sholat, meninggal dunia. Pas meninggal dalam keadaan ninggalin sholat, meninggalnya husnul apa su'ul? Su'ul khotimah. Orang yang meninggal dalam keadaan masih punya utang sholat, su'ul khotimah. Ya sampai ya, kalau kadang-kadang jahiliyah kita dulu tuh, kira-kirain aja lah, kita insaf umur 60, gue insaf umur 60, sekarang umur 63 gue jahiliyah udah dari umur 15 tahun, 45 tahun gue jahiliyah. Kira-kira berapa sholat? Hitung aja. Wajib digodok, wajib digodok. Jadi yang punya utang sholat malas sembahyang sunnah. Sholat sunnahnya jadi haram. Ya, punya utang sholat fardu malas sembahyang tarawih. Tarawihnya jadi haram. Kenapa? Anda punya utang wajib dulu kerjain. Baru yang sunnah, baru yang sunnah. Paham gitu? Jelas ya? Ada lagi pertanyaan Pak? Lagi nggak? Ya kalau ada lagi maksudnya nggak apa-apa, nanya sekalian, saya juga mau bakal juga. Ini nyata ya Bang ya, gajinya? Iya. Iya. Ini maksudnya. Udah. Terus. Yang bentar apa ini? Yang keempat, sakit yang menambah lama sembuh bila menggunakan air. Sama ini juga dinamakan sakit yang dibolehkan tayamum. Yang kelima, nah ini penting nih, sakit yang akan menimbulkan bekas jelek di anggota zahir bila menggunakan air. Pertanyaannya, anggota zahir itu di mana? Kata ulama fikih, anggota zahir itu anggota yang terlihat pada umumnya saat bekerja. Orang saat bekerja kira-kira dadanya kelihatan apa enggak? Kalau dada kelihatan nggak? Kelihatan apa ketutup baju? Kalau ketutup baju namanya anggota zahir. Muka kelihatan nggak kalau kerja? Kelihatan kan? Muka berarti anggota zahir. Itu tangan kelihatan nggak kalau kerja? Kelihatan, berarti tangan namanya anggota zahir. Perut kelihatan nggak kalau kerja? Perut umumnya. Walaupun memang ada orang kerja perutnya kelihatan. Itu yang berhari di kelabing kan. Nah, umumnya perut kelihatan nggak? Berarti perut nggak termasuk anggota zahir. Kalau dia wudhu kena air
bakal menimbulkan bekas jelek, mukanya jadi hitam contohnya. Ente kok tayamum, kalau wudu jadi jelek muka gua. Gitu. Ada orang wudu jadi jelek. Ada kalau kena penyakit ya. Ente kok tayamum, aneh kalau kena air, entar perut aneh jadi jelek. Perut bukan anggota zahir, walaupun menimbulkan bekas yang jelek, tetap wajib wudu ente. Kadang tutup. Paham ya kira-kira ya? Jelas ya? Nah, ini sakit yang diperbolehkan. Terus nih kayaknya lama juga nih waktunya ini ya. Cara tayamum kayaknya nggak kita bahas dah, bulan depan aja dah. Ini yang penting nih yang ini nih Pak. Nih di yang ketiga balik ke atas. Sebab tayamum yang ketiga dibutuhkan oleh makhluk hidup yang dimuliakan agama. Maksudnya dimuliakan agama tuh begini nih. Agama mengharamkan untuk dibunuh. Jadi makhluk hidup yang dimuliakan agama, maksudnya agama mengharamkan makhluk hidup ini untuk dibunuh. Gak boleh dibunuh, haram dibunuh. Darahnya haram dibunuh, gak boleh. Emang mana aja makhluk hidup yang dimuliakan agama? Banyak, karena banyak nggak ada batasannya. Maka yang dibatasi oleh muslim hanya makhluk hidup yang enggak dimuliakan agama. Enggak ya, enggak. Berarti nih, selain yang 6 ini berarti semuanya makhluk hidup yang dimuliakan agama. Artinya agama mengharamkan untuk dibunuh. Makhluk hidup yang tidak dimuliakan agama ada 6. Jangan sampai kita masuk daripada salah satu yang 6 ini ya. Jangan. Mana ini yang 6 makhluk hidup yang tidak dimuliakan agama? Artinya berarti boleh dibunuh. 1. Orang yang meninggalkan sholat. Bukan lagi baik Tuhan ngomong. Orang yang ninggalin sholat, agama nggak muliain dia. Jadi boleh dong kita bunuh. Asik juga nih. Betul lah gue lagi gede sama orang yang gue gede gini gak kebayang. Pas kalau gitu dah yang gue bunuh dulu. Ini kalau nggak dijelasin sama guru nyampe situ doang, besok akhirnya orang pada mati karena banyak yang kagak sholat. Dengerin nih, kebolehan membunuh di sini bila mana dia berada di negara yang menganut sistem negara Islam. Kayak Brunei itu, yang kalau nyuri potong tangan, kalau mabok cambuk 40 kali, kalau berzina cambuk 100 kali, kalau udah nikah berzina cambuk dihukum rejem gitu. Ini kan menganut sistem negara Islam kayak di Brunei. Maka orang yang nggak sholat bunuh. Pertanyaannya kita di mana? Indonesia menganut sistem negara Islam enggak? Enggak. Jadi kita nggak boleh ada orang kagak sembahyang dan kita bunuh. Ini jangan belum habis nih, kayak habis itu. Besok akhirnya pada ngebunuh, akhirnya masuk penjara, ustadz disalahin. Kata ustadz boleh dibunuh. Ente dengerin dulu, makanya ini kalau di negara Islam. Brunei itu kan di negara Islam, bunuh langsung kagak sembahyang. Kalau kita di Indonesia ya boleh membunuh aja. Itu pun kalau di negara Islam membunuh orang yang nggak sholat, yang boleh bunuh itu adalah pemerintah, bukan individu rakyatnya. Individu rakyatnya tetap nggak boleh bunuh. Yang boleh bunuh algojo-algojonya. Kayak di Arab tuh ya ada hukum-hukum pancung tuh kan ya. Nah itu yang bunuh apa rakyat biasa? Oh enggak, algojo yang mau ditunjuk sama pemerintah. Bersyukur nih Indonesia kagak manut sistem negara Islam. Coba kalau negara Islam berapa banyak orang kagak sembahyang dibunuh-bunuhnya. Ya banyak banget gitu. Masih pengen juga negara jadi negara Islam. Ya udah begini udah enak ramai kan negara Indonesia. Ya. Bukan karena kagak sembahyang kagak dibunuh, bukan ya karena itu apa namanya enak aja dah kemampuan enak aja dah itu ya orang yang dengan sholat yang pertama. Yang kedua zina muhsan. Apa yang dimaksud zina muhsan? Jadi zina itu ada dua, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Ada ghairu. Zina muhsan orang yang berzina di luar pernikahan yang sah dan orang tersebut sudah pernah melakukan akad nikah yang sah dalam agama, baik saat zinanya dia masih punya istri ataupun saat berzinanya istrinya udah dicerai. Pokoknya sebelum dia berzina udah pernah melangsungkan akad nikah, maka dinamakan zina. Yang begini yang dimulai dalam agama.
Adapun yang kedua, zina goiru muhson, orang yang berzina di luar pernikahan yang sah, belum ada akad, dia berzina, ya. Kemudian dia belum pernah melakukan akad nikah. Nah ini yang biasanya anak bocah-bocah SMP berarti ya, alhamdulillah jangan sampai cucu-cucu kita, anak kita pada kenal begitu ya. Dia udah pernah nikah belum sebelumnya nih, bocah SMP? Belum. Nah, ini namanya zinanya zina goiru muhson. Kalau zina goiru muhson masih dimuliain agama, makanya hukumannya dalam Islam cuma cambuk 100 dan sampai mati. Tapi kalau zina muhson dia nggak dimuliain agama, berarti darahnya halal buat dibunuh. Mengapa? Karena hukumannya dirajam. Rajam itu badannya dikubur, sisain kepalanya itu ditimpungin pakai batu sampai mati. Itu maksudnya rajam. Paham nih Bapak? Jelas ya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Ini nggak dimulain agama. Yang kelima, keempat, kafir harbi. Kafir harbi itu maksudnya orang non muslim yang memerangi umat Islam. Israel tuh ya, kafir harbi nggak dimulain agama ya. Boleh kita bunuh tuh tentara-tentaranya, boleh. Cuman bapak sono dulu berangkat. Ya kan tentaranya ada di sono ya. Nah ini kafir harbi. Terus kalau orang kafir tapi nggak musuhin umat Islam boleh dibunuh nggak? Nggak boleh. Haram dibunuh. Kita punya tetangga orang non muslim, ini dia nggak merangin kita, nggak merangin kita. Apakah boleh kita usik dia? Apakah boleh kita ganggu dia? Nggak boleh. Haram kita ganggu dia. Biarin. Lakum dinu kumulain. Agama lu, agama gua. Jangan diikut campurin dua-duanya. Udah biarin aja. Ya, biarin aja. Jangan kekeh. Jangan apa? Kekeh. Lu biar bisa, ya jangan sampai ada bergaul sama orang-orang Kristen. Ente namanya Islam bukan Islam rahmatan lil alamin. Islam yang Nabi bawa itu Islam yang rahmatan lil alamin. Nabi bu, sebelum Nabi itu diangkat menjadi Rasul, Nabi dagang itu emang sama orang-orang mana? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir semua. Apakah nggak boleh kita berinteraksi dengan orang muslim? Boleh. Siapa bilang kagak boleh? Jangan kekeh, Ntar kita masuk ke agama Kristen lagi kalau main mula sama dia. Nah itu kudu kuat juga iman kita. Kudu kuat. Udah dia aja sudah masuk Islam. Gak ada yang bisa ngatur-ngatur hidayah. Orang Nabi aja nggak bisa. Allah bilang innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah nggak bisa, engkau nggak bakal bisa ngasih hidayah kepada orang yang engkau cinta, tapi Allah bisa ngasih hidayah kepada siapapun yang Allah mau. Upaya bagaimana juga kita biar orang itu menjadi dapat hidayah, nggak bakal bisa kalau Allah nggak mau. Itu dia laku dinunggu wali-wali. Nggak usah musik-musik hidup orang ya, nggak usah musik-musik urusan orang. Udah kita sibuk aja sama diri kita sendiri gitu. Ini kalau kafirnya yang kafir non harbi. Kalau dia musuhin kita, ya musuhin kali. Selama ini kan enggak kan, tenang-tenang aja, ya udah biarin aja. Yang kelima, anjing galak. Ini maksudnya anjing galak, anjing rabies ya saudara. Kalau anjing boyo kan? Anjing boyo anjing yang di pasar tuh yang lemas bakal tiduran ya. Ini boleh dibunuh apa enggak? Nah ulama ikhlas. Kata ulama ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh dibunuh. Tapi lebih kuat pendapat yang nggak boleh dibunuh. Anjing boyo galak kagak dia mah ya. Dan haram membunuh anjing yang mu'alam. Anjing mu'alam itu anjing yang dididik, kayak anjing-anjing polisi itu ya. Ini haram, nggak boleh dibunuh. Dia mah bagus buat membantu manusia, nggak boleh. Anjing penjaga rumah nggak boleh dibunuh, haram dibunuh, nggak boleh. Kalau anjing masih ada klasifikasinya yang boleh dan yang nggak boleh. Yang terakhir babi. Ini babi, mau babi galak, mau babi imut, mau babi Persia, babi Anggora, nggak ada. Mau babi mah udah pasti. Hah? Begitu kok? Mau taruh. Baginya lucu banget. Mau babi lucu, mau babi kagak lucu, mau Anggora, mau babi Persia, kayak babi kagak ada di agama. Pinzir. Karena babi lebih parah daripada anjing. Kalau anjing mau jadi masuk surga. Anjing mana? Anjing Ashabul Kahfi ya. Anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Masuk surga. Mengapa tuh anjing bisa masuk surga? Karena nurut sama siapa? Nurut sama orang lain.
dan bergaulnya sama orang soleh gitu. Mana orang soleh? Itu pemuda Ashabul Kahfi kan orang soleh semua. Karena dia nempelnya sama orang soleh, dia ikut ke bawah mulia gitu. Ya, kita hidup biar ada kenal dekat sama orang-orang yang soleh. Walaupun kita bukan jadi orang soleh, tapi kalau banyak gaul sama orang soleh, hidup kita ke bawah menjadi soleh gitu. Orang itu kan tergantung apa namanya temennya ya. Kalau temennya nggak soleh, dia orang nggak soleh juga. Kalau temennya rajin ngaji, ikut rajin juga. Temennya rajin mancing, kira-kira bakal ikut mancing juga. Iya. Tadinya kagak bisa, habis seminggu 3 kali akhirnya mancing. Iya. Gitu kan? Juga. Bener Bang tidak? Iya Bang tidak? Iya. Iya, aku ada ini. Jadi seseorang itu tergantung agama temennya. Iya Bang tidak. Atas jangan kau kata pepatah gini, jangan kau tanya tentang orangnya, tanya aja temennya, lihat temennya, gak usah lihat orangnya, lihat aja temennya. Kalau temennya rajin sembahyang nih, berarti dia rajin sembahyang. Kalau temennya ini rajin mancing, berarti dia rajin mancing. Ya udah, ya, kalau ini dia kayak puasa Ramadan, berarti yang berkawan sama dia udah pasti kayak puasa aja, gitu. Jangan lihat orangnya, coba aja lihat temennya. Kalau temannya beres, maka dia beres, gitu. Ya, makanya kita walaupun masih hidup begini-gini aja, jangan lepas dari bimbingan orang-orang soleh, ulama-ulama, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Tahu saudara, rambutan yang masih pentil tahu kan? Itu kan kalau dijual laku kagak laku. Coba kalau tuh rambutannya masih pentil, gabungin sama yang udah pada merah sekarung, tuh kira-kira dijual laku kagak? Laku. Ikut aja ke bawah laku. Ini kita maksudnya rambutannya masih pada pentil nih kita itu. Kalau kita bergaul sama orang-orang soleh yang udah pada merah semua, kira-kira laku nggak di mata Allah? Laku. Begitu juga dengan sampul Al-Quran. Al-Quran punya sampul kertas kado. Kita bagi dua nih kertas kado. Yang belakangan kita jadiin sampul Quran, yang belah kiri kita jadiin sampul buku sekolah anak kita. Yang jadi sampul buku sekolah anak kita injek-injek boleh apa enggak? Boleh. Yang jadi sampul Quran boleh kita injak? Nggak boleh. Nyentuhnya aja dulu pakai wudhu. Kok kan kertas kadonya sama? Dia juga. Karena yang jadi sampul Quran dia nempelnya sama barang mulia. Apa itu barang mulianya? Yaitu Al-Quran. Begitu juga kita. Ya, dan cukup dah sampai sini aja dah. Kayaknya udah pada lapar juga ini. Mungkin ini aja. Ntar bulan depan kita lanjut lagi Bu. Yang syarat tayamum sama fardu tayamum beloman. Ntar kita praktek tayamum langsung ya. Minta maaf ya kalau mau pakai minta disediain di sini ya. Iya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Doa tutup ya Bang. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unta wa taqar. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.